Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita tafsir surat Yunus. Malam hari ini kita memulai dari ayat 107. Ayat 107, kemudian 108, kemudian 109, maka sudah selesai surat Yunus. Kita memulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya, yang memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Kita sekarang tarjamah lafziyah dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengikuti. Wa iyamsaska, dan jika menimpakan kepada kamu Allahu Allah bidurrin, dengan suatu kemudaratan, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya, illa huwa, kecuali Dia. Wa yuridka, dan Dia, wa yuridka, dan jika Dia menghendaki kamu, bi khairin, dengan kebaikan, fala radda, maka tidak ada yang bisa menolak, li fadlihi, karunia-Nya. Yusibu bihi, Dia menimpakannya, man yasha'u, kepada yang Dia kehendaki, min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya. Wa huwa, dan Dia Al-Ghafur, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Hadza min a'zamil adillah ala anna Allah wahdahu al-mustahiq lil ibadah. Ayat ini menunjukkan seagung-agungnya dalil bahwasanya Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi. Fa innahu an-nafi' ad-dar, Dialah zat yang mendatangkan manfaat dan yang menolak mudarat. Al-mu'ti al-mani', Dialah zat yang memberi dan zat yang menolak. Alladzi idza massa bidurrin, di mana jika Dia menimpakan suatu kemudaratan, kafakrin, berupa kefakiran, wa maradin, sakit, wa nahwiha, dan yang lainnya, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia. Li'annal khalqa, karena sesungguhnya seluruh makhluk, lau ijtama'u ala ayyanfa'u bi syai'in, jika berserikat, jika bersatu padu untuk mendatangkan sesuatu manfaat, lam yanfa'u illa bima katabahu Allah, niscaya tidak akan bisa mendatangkan manfaat tersebut kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan.
walau ijtama'u ala ayyadurru ahadan. Demikian juga seandainya mereka berkonspirasi, bersekongkol untuk menimpakan suatu kemudaratan bagi seseorang, lam yaqduru ala syai'in min dararihi, maka mereka tidak mampu menimpakan kemudaratan idza lam yuridhullahu, jika Allah tidak menghendakinya. Jadi tafsir As-Sa'di menyatakan ayat ini atulah seagung-agungnya dalil yang menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Bagaimana tidak, satu-satunya zat yang mendatangkan manfaat Dia, satu-satunya zat yang menolak mudarat Dia, yang memberi Dia, yang mencegah Dia. Sampai kalau seluruh manusia berserikat, bersatu padu untuk mendatangkan manfaat, nggak akan bisa, kecuali hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, kalau seluruh manusia berkonspirasi, bersekongkol untuk menimpakan mudarat, juga tidak akan bisa kalau Allah tidak menghendakinya. Maka Dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dan kita setiap hari berikrar. Ketika kita berikrar dengan hal ini, ketika kita bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi jika Engkau memberi, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Engkau menghalangi, wala yanfa'u dzal jaddi, tidak bermanfaat pemilik harta, wala yanfa'u dzal jaddi, tidak bermanfaat pemilik harta, minka al-jaddu, darimulah seluruh kekayaan, tidak bermanfaat pemilik kekayaan, minka al-jaddu, karena darimulah seluruh kekayaan. Nah, kita berikrar dengan ikrar semacam ini kalau kita i'tidal dan membacanya. Jadi ini dalil yang paling agung bahwasanya Dialah satu-satunya zat yang disembah. Kemudian di dalam ayat ini Allah menyatakan kalau kamu Allah timpakan mudarat, nggak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia. Sebagaimana kalau Allah menghendaki kamu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Kalau orang menyadari ayat ini, dia pasti akan menjadi orang yang sangat qanaah, orang yang sangat nerimo. Karena rezeki yang Allah tetapkan untuk kita pasti akan datang kepada kita. Meskipun orang menghalang-halanginya, merebut lapaknya, merebut pasarnya, kalau rezeki itu ditetapkan untuk kita, maka akan kemana? Pasti sampai kepada kita. Dari sini kita memahami berarti kalau kita tidak mendapatkannya, ya memang Allah tidak menetapkannya untuk kita. Nggak ada rezeki yang tertukar, nggak ada rezeki yang salah. Maka
Dari sini juga orang akan terkondisikan pada bolak-balik antara dua perkara. Kalau nggak syukur, ya sabar. Lo ternyata dapat, oh berarti ditetapkan, syukur. Lo ternyata nggak dapat, berarti belum ditetapkan, sabar. Jadi bolak-baliknya hanya antara dua perkara ini. Kalau nggak syukur, sabar. Jadilah dia seorang hamba sebagai sebaik-baiknya hamba dengan memahami ayat ini. Kalau Allah timpakan mudarat, nggak ada yang bisa menyikapnya kecuali dia. Kalau Allah menghendaki kebaikan, nggak ada yang bisa menghalang-halang. Maka tawakal kita pun semakin kuat kepadanya. Penyadaran kita pun semakin kuat kepadanya. Demikian juga dari ayat ini kita akan merasakan betapa nggak ada artinya hasad, nggak ada artinya dengki. Loh kok dia sih yang dapat untung banyak? Loh kok dia sih yang dapat laba besar? Kok bukan saya? Wong sama-sama kerja di bidang yang sama. Wong sama-sama ikhtiarnya juga bareng. Loh kok dia? Nggak akan hasad, nggak akan dengki. Berarti Allah tetapkan untuk dia. Kemudian kita hasad yang lebih dilanjutkan menghalang-halangi. Nggak ada artinya. Kalau memang sudah ditetapkan untuk dia, pasti sampai kepada dia. Akan sampai kepada dia. Kalau misalnya di dalam madharnya, di dalam fenomenanya, upaya penghalangan tercapai sehingga dia tidak mendapatkannya. Iya, dia tidak mendapatkannya. Dari jalan ini dia tidak mendapatkannya. Tapi kalau memang rezeki itu sudah Allah tetapkan untuk dia, ya dari jalan yang lainnya. Ya dari jalan yang lainnya. Rezeki tidak akan salah. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi. Allah menimpakannya, Allah mengenakannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Yang dia kehendaki. Karena Allah Maha berkehendak. Dialah zat yang memuliakan dan zat yang merendahkan. Dialah zat yang memberikan kekuasaan dan yang mencabut kekuasaan. Dari antara hamba-hambanya yang dikehendaki. Kemudian ditutup dengan wahuwal ghafurur rahim. Ayat ini ditutup dengan wahuwal ghafurur rahim. Dan dia al-ghafur, zat yang maha pengampun. Di dalam Al-Quran disebutkan ada ghafur, ada ghaffar, ada ghafir. Ketiga-tiganya nama Allah. Kalau kita lihat terjemahannya ya maknanya sama saja. Ghafur, zat yang maha pengampun. Ghaffar juga zat yang maha pengampun. Ghafir juga zat yang maha pengampun. Tetapi ketiganya ada perbedaan. Ghafir, Allah maha mengampuni dosa kecil, dosa yang sedikit. Kalau Ghafur, Allah mengampuni dosa yang banyak. Kalau Ghaffar, Allah mengampuni dosa sebesar apapun, meskipun sepenuh langit dan bumi. Jadi ketika seorang hamba berbuat dosa kecil dan menghadap Allah bertaubat, akan mendapati Allah sebagai Ghafir. Ketika dia berbuat dosa banyak, dia mendatangi Allah bertaubat kepadanya, akan menjumpainya sebagai Ghafur. Dan ketika dia berbuat dosa besar sekali dan bertaubat kepada Allah, akan menjumpainya sebagai Al-Ghaffar. Al-Ghafur li jami'iz zalat alladhi yuwaffiqu 'abdahu li asbabi maghfiratihi.
Allah Al-Ghafur terhadap seluruh ketergelinciran, di mana Allah memberikan taufik kepada seorang hamba yang akhirnya hamba ini berbuat perkara-perkara yang merupakan faktor diampuninya dia atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Allah Al-Ghafur. Allah Al-Ghafur. Seseorang tergelincir, banyak tergelincir. Allah Al-Ghafur. Maka Allah memberinya taufik kepada dia sehingga dia memiliki kekuatan yang besar untuk banyak beristighfar, untuk bangun malam, untuk sodako, dan yang lainnya, di mana semuanya itu faktor dihapuskannya dosa-dosa. Kemudian Allah Ar-Rahim, wa huwal Ghafurur Rahim, alladzi wasiyat rahmatu kulla syai' wa wasala juduhu ila jami'il mawjudat bihaitsu la tastahni an ihsanihi tarfata ain. Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim, rahmatnya meliputi segala sesuatu, kebaikannya sampai kepada seluruh makhluk apapun yang ada di muka bumi, dan tidak ada satu makhluk pun yang tidak butuh kepada rahmatnya. Semuanya membutuhkan, dan Allah rahmatnya meliputi segala sesuatu. Meskipun rahmat yang Allah turunkan untuk seluruh makhluk itu baru satu rahmat dari antara 100 rahmat, sehingga kuda yang mengangkat kakinya ketika anaknya menyusu biar tidak keinjak sehingga nyusunya nyaman, itu pemanfaatan dari satu rahmat Allah yang Allah tebarkan untuk seluruh makhluk. Berapa jumlah manusia sesama mereka saling berkasih sayang, berapa jumlah binatang sesama mereka berkasih sayang, itu memanfaatkan satu rahmat Allah. Mana yang 99 ada padanya yang diberikan kepada makhluk baru satu rahmat, tetapi sedemikian dahsyatnya, dan semuanya membutuhkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat tawanan yang dia terlepas dari anaknya. Dia mencari-mencari, kemudian menemukan anaknya yang terlepas, didekapnya, dipeluknya sedemikian rupa. Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, mungkin enggak ibu ini melemparkan anaknya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itulah rahmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Seorang ibu mencari sedemikian rupa anaknya karena terlepas, kemudian setelah ketemu didekapnya sedemikian rupa. Itu baru pemanfaatan satu rahmat. Dampaknya sudah luar biasa sekali. Maka dari pemahaman ini, orang tidak akan putus asa. Satu rahmat saja sedemikian dahsyatnya, padahal Allah memiliki 100 rahmat. Tidak ada putus asa. Pasti akan lari kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti akan lari kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang menjadikan Nabi Ya'qub tenang. Meskipun kesedihannya dari kehilangan Nabi Yusuf menjadikan matanya kabur, menjadikan badannya kurus karena kesedihannya sedemikian rupa, tetapi hatinya tenang karena
Allah Ar-Rahim. Pada saatnya nanti pasti Allah akan mempertemukannya. Beliau bertambah sedih lagi ketika adiknya yang bernama Benyamin juga harus hilang, yang ternyata ditahan oleh Nabi Yusuf. Tapi saudara-saudaranya tidak tahu kalau itu ditahan oleh Nabi Yusuf. Taunya Benyamin mencuri bejana milik raja sehingga harus dihukum, diperbudak selama 1 tahun. Taunya itu, sehingga kembali ke rumah nggak bawa Benyamin. Tambah sedih lagi ayahnya. Tambah sedih lagi ketika anaknya yang pertama yaitu Yahuda tidak mau pulang gara-gara Benyamin ditangkap dan harus dijadikan budak karena mencuri, sehingga pulang ke ayah tidak membawanya padahal sudah berjanji akan pasti membawa Benyamin kecuali kalau darurat perang dan yang lainnya. Kenyataannya tidak ada darurat perang, nggak ada pengepungan. Pulang nggak bawa Benyamin, dia ketakutan sehingga nggak pulang. 3 anaknya tidak kembali ke rumah terlepas dari beliau alaihissalam, maka sedihnya bertambah-tambah. Tapi bersama dengan sedihnya yang bertambah-tambah, yakin kepada rahmat Allah yang sangat kuat, sehingga mereka menasihati anak-anaknya, idhabu fatahassasu mi Yusufa wa akhihi wala tai'asu mir rohillah innahu la yai'asu mir rohillah illal qaumul kafirun. Pergilah kalian cari Yusuf dan saudaranya, jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Kenapa Muslim selalu optimis, tidak pernah putus asa? Karena Muslim mengenal Tuhannya, Allah Azza wa Jalla, dengan sifat-sifatnya. Maka hal ini menjadikan Muslim terikat kuat dengan Tuhannya, sehingga selalu tenang, selalu optimis. Kalau orang kafir nggak mengenal Allah, kalau orang kafir nggak mengenal Allah, seandainya mengenal Allah, mengenalnya secara global, dia yang menciptakan, dia yang mengatur alam semesta, mengenalnya secara global saja. Lalu bagaimana mau mengenal secara rinci? Allah ditentang, dilawan, dihianati, maka benar-benar tidak mengenal Allah, sehingga tidak bisa terikat kuat dengan Allah sebagaimana Muslim. Akhirnya yang ada pada orang kafir adalah selalu putus asa. Makanya Nabi Yakub mengatakan, pergi cari Yusuf dan saudaranya. Gak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Dan bisa dirasakan Bapak Ibu, bisa dirasakan dan bisa diperhatikan pemandangan yang ada, fenomena kehidupan manusia bandingan Muslim dengan kafir, bisa dirasakan. Kita ambil satu cerita saja dan yang saya ingat, tetapi antuna pasti merasakan beda ketenangan Muslim dengan non-Muslim itu beda. Orang Muslim selalu optimis, selalu wajahnya ceria, bagaimanapun dan bagaimanapun selalu ceria, karena terikat kuat kepada Allah Ar-Rahim. Nah, suatu ketika waktu itu masih rame-ramenya COVID, meskipun sudah mulai reda, kita ngantar anak ke dokter gigi di Jalan Kertajaya. Ada klinik untuk gigi dan dia mau, padahal banyak yang nggak mau karena lagi COVID, ya sudah mulai mereda. Kemudian setelah selesai kita perlu taksi, datang taksi, kita melihat auranya sudah merasakan kok wajahnya nggak cerah, jangan-jangan bukan Muslim, tapi kan nggak tahu Muslim apa bukan.
naik taksi. Kemudian ketika jalan mulai ada ngobrol, perbincangan. Kita nanya-nanya, jawabannya apa? Kalau nggak banting setir seperti ini, Pak, narik taksi, mate aku. Jadi sepanjang perjalanannya itu kata-kata yang muncul adalah mate hancur. Kata-kata itu, kata-kata putus asa. Ini mungkin orang kafir ini dalam hati. Jadi melihat wajahnya tidak ada aura cahaya. Kemudian ketika ngobrol, kata-kata yang muncul itu kata-kata yang maknanya, yang narasinya adalah keputusasaan. Akhirnya saya mencoba bertanya untuk memastikan ini muslim apa bukan. Tapi kita sudah mulai yakin ini bukan muslim. Kita bertanya, Bapak keluarga besar? Iya. Semuanya muslim atau bagaimana? Oh enggak ada yang muslim. Oh, berarti dia bukan muslim. Coba kalau muslim, ada masalah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada masalah apa? Qadarullah ma syaa fa'al. Ada masalah apa? Lari kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi mengenal Tuhannya, maka selalu optimis, apalagi mengetahui Allah Ar-Rahim. Nah, kemudian kenapa ayat ini ditutup dengan Al-Ghafur Ar-Rahim? Konteksnya statement Allah, firman Allah bahwasanya nggak ada yang bisa menghalang-halangi kalau dia kasih, dan nggak ada yang bisa ngasih kalau dia halang-halangi, yang menunjukkan dalil dialah satu-satunya zat yang wajib diibadahi karena dialah satu-satunya Tuhan. Kemudian wa huwal ghafurur rahim, dialah zat yang maha pengampun, zat yang maha rahim. Kenapa? Karena kita sebagai hamba di dalam aktivitas menjalani kehidupan ini, meskipun kita yakin mengimani Allah lah satu-satunya Tuhan yang harus kita ibadahi, tetapi di dalam perjalanannya ada saja ketergelinciran. Meskipun kita yakin seyakin-yakinnya, kita harus menghambakan diri kepada Allah, tetapi kadang-kadang kita berucap, kita bertindak tanduk yang lepas dari konsekuensi. Dialah satu-satunya Tuhan. Dialah satu-satunya Tuhan. Misalnya sakit, ngomel-ngomel, itu kan sudah lepas dari mana dialah Tuhan yang memberi sakit, yang menyembuhkan, dan yang lainnya. Kenapa mesti ngomel-ngomel? Serahkan kepada zat yang membuat sakit. Kemudian misalnya ketika diberi sembuh, juga tidak menunjukkan syukur, malah muji-muji obatnya. Gara-gara obat ini top chair, gara-gara dokternya top. Ini kan sudah lepas dari makna bahwasanya dia adalah satu-satunya Tuhan. Jadi ada ketergelinciran. Maka ketika terjadi ketergelinciran, langsung kembali kepada Allah. Dia itu Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Kemudian para jamaah, mana yang disebutkan lebih dahulu? Ghafur apa Rahim? Ghafur. Kenapa Ghafur disebutkan terlebih dahulu? Karena untuk mendapatkan rahmat, seseorang mesti mendapatkan ampunan terlebih dahulu dari Allah. Mendapatkan ampunan terlebih dahulu, baru mendapatkan rahmat. Dia diampuni oleh Allah sebagai Al-Ghafur, maka mendapatkan rahmat, dan yang paling tinggi adalah surga Allah Ar-Rahim. Sehingga Ghafur disebutkan lebih dulu daripada Ar-Rahim. Al-Ghafurur Rahim. Kemudian kenapa tidak disebut dengan Ar-Rahman? Wa huwal Ghafurur Rahman. Tetapi disebutkan dengan wa huwal Ghafurur Rahim. Secara makna sama, Rahman, zat yang maha rahmat. Rahim, zat yang maha rahmat. Kenapa tidak disebutkan wa huwal Ghafurur Rahman, tapi wal Ghafurur Rahim? Karena ayat ini konteksnya dengan perbuatan. Allah memberi, maka nggak ada yang bisa menghalangi. Allah menghalangi, maka nggak ada yang bisa memberi.
Dialah satu-satunya Tuhan yang berkehendak, dialah satu-satunya Tuhan yang berbuat sekehendaknya terhadap hambanya, siapa saja yang dikehendakinya. Jadi konteksnya adalah perbuatan Allah, maka yang lebih tepat disebutnya dengan Ar-Rahim, karena Ar-Rahim adalah Allah Maha Rahmat terkait dengan perbuatannya. Kalau Rahman Allah Maha Rahmat terkait dengan zatnya. Kalau Rahman, Allah Maha Rahmat terkait dengan zatnya. Makanya ketika Allah menginformasikan dirinya di mana? Di atas arsy. Allah menyebut dirinya dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy istawa.